Nah, ini sekarang kita coba lihat, ini ada satu kawasan yang sangat menjanjikan, namanya kawasan Mande ya. Kalau orang hanya kenal misalnya Raja Ampat, Wakatobi, Derayan, nah ini sebetulnya sama, mirip. Sementara dari segi lokasi ke tempat-tempat yang ramai negara, ini paling dekat ya, ke Singapura, ke Malaysia kan paling dekat ya. Nah, Malaysia Singapura itu wisatawan berapa? Wisman, 40 juta. Kalau Sumatera Barat ini cuma 50.000 setahun. Pulau Pinang aja 7 juta kan. Nah, ini kan pasti ada yang salah. Ini buat area olahraga bagus. Ya. Oh ya, ini Vespa air, apa segala macam ya. Ski air. Indah. 0 to 10. 10. Okay. Where are you from? Polandia. Polandia. You? Germany. Germany. Okay. Yang tadi aja bisa. Raja Ampat kawasan barat. Keren. Surganya Provinsi Sumatera Barat, karena ini benar-benar pemandangannya benar-benar peaceful, benar-benar bikin damai, nggak hanya airnya yang masih jernih, tapi juga pulau-pulau dan teluknya juga masih sangat alami. Tiga. Ternyata yang di belakang jadi latar. Soalnya ini momennya nggak bisa diulang lagi soalnya. Nggak bisa. Apalagi ketemu Ibu Yana ini susah. Ada muara airnya, jadi ada sedikit sedimentasinya. Jadi bagusnya fokusnya kalau masuk ada juga tekniknya. Itu memang airnya bersih dan menyenangkan.
Kalau di sini totalnya pertama Pulau Pagang, Pulau Mara, Pulau Ula, Pulau Cubada, Pulau Seronyong Gadang, Seronyong Kete, kemudian Pulau Setan, Pulau Traju. Statusnya ulayat Pak ya? Semuanya ulayat karena di Sumatera Barat memang adat di sini memang itu semua pulau dikuasai oleh adat kaum. Pulau ini nggak punya pemerintah. Kan itu yang dibilang tadi kalau di Baru tahu nggak bang? Itu adat. kalau di Minangkabau kan itu yang susahnya. Berarti kalau misalnya ada yang jual, berarti kaumnya dong yang jual. Tapi mana nggak? Kalau jual nggak pernah ya Pak, sewa paling bantar ya Pak ya. Ada jual. Isu ya. Itu hanya isu buat apa beritanya. Kebetulan saya kan termasuk orang konservasi. Jadi pulau yang ada di sini tidak ada satupun yang dijual, hanya kontrak. Baik investor dari lokal maupun asing. Semuanya dikontrakkan. Dan itu kontraknya berjangka sesuai dengan apa keinginan dia. Kemudian juga konsep apa perwisata yang dia lakukan itu konsepnya apa. Kalau konsepnya konvensional untuk besar-besaran, buka apa besar-besar itu kita masyarakat adat itu akan membatasi hal itu. Mahal ya Pak? Mahal. Sekali nginap. Ya di sini rata-rata $100. Tetapi dia juga ada apanya. Kalau lokal ada tingkatan-tingkatannya ada. Kalau asing lain lagi. Itulah karena ya aku ndak lauk kan ya. Oh, celiak kadang ah. Apa tangga lampi kali ya. Apa? Pak. Antara 3 sampai 5. Saya nak kanai di. Wow. Tadi na sa gadang iko, may sa meja doon na pa. Ya, meja peta-peta foto. Sekarang ikut kan? 60 tuh. Iya. Tergantung apanya. Tanya tuh. Ada UKM Diving Proklamator namanya. Jadi mereka yang mengelola ini. Karena memang jiwa sosial mereka karena melihat kondisi alam seperti ini, itu makanya mereka mau ikut berkiprah lah, sesuatu untuk negara ini kan. Cibadak ya Pak ya? Hah? Ini ya? Ini ya Pulau Cubada yang dikelola oleh orang Italia itu. Jadi yang kalau di kota. misalnya kita wisatawan lokal Ya. yang tidak punya anggaran untuk nginep $100 per malam, itu kalau mau ke sini wisatanya nginep di mana? Ya melancong aja mungkin balik masuk kemudian keluar lagi. Kemudian kalau tidak nanti ya mungkin ada nego harga kalau kita mau juga. Mungkin harganya tidak semahal yang turis atau turis mancanegara. Ini tergantung kita nego lagi dengan dia. Dia juga termasuk pemiliar juga kalau kita komunikasinya itu bagus. Tapi memungkinkan kalau membangun cottage lain yang lebih murah di daerah lain di Bisa, ada. Ya. Oh, ya. Sebentar. Mungkin homeschool. Atau Kan ada homeschooling via gitu. online kan? Via online. Apalagi orang yang pakai kerudung itu dilarang mana masuk tuh. Jadi gara-gara apa Pak tadi Pak? Istilahnya orang awak yang tamu-tamu itu kan bajamu-jamu tuh. Jadi orang awak tuh melotot melihatnya. Gara-gara itu nggak bisa masuk lagi. Oh, oke. Seperti di Bali Pak ya? Iya. Kalau awak kan biasa-biasa slow menjeliknya ya. Kalau orang awak kan enggak yang jadi matonya tuh menjelik tamu tuh diisi jadi enggak bebas jadi. Kalau awak sih kok 24 jam bebas.
Karena kita orang lokal, dia paham, kita uraikan siapa yang mau ke sini, dia berikan waktu itu kita. Dikasih berapa menit, Pak? Ya sebentar bahasanya. Sebentar tuh sopan santunnya berapa menit? Biasanya paling lama setengah jam itu. Sering Pak diberikan izin langsung mendadak begini? Tergantung siapa yang bawa. Kalau Bapak pasti dikasih izin ya? Begitu. Kalau foto udah ke situ. Oh ya di situ aja lah, Nak. Di sana aja lah. Ini Buat waktu bar. Setengah jam. Jangan buat foto begitu, minta izin dulu. Bapak kita atasnya aja ya, Pak. Apa enggak sampai? Jadi Anda sebagai turis pribumi mau foto di mana? Kita di pulau kita aja, Pulau kita aja. yang di sebelah situ. Ini bukan Pulau apa kita namanya, ya? Pak? Pulau Setan. Oh, kita di Setan Pulau sama Setan Seronjong. aja. Nanti kita lakukan sesi foto di situ. Kenapa nggak di sini? Bagusan di situ kayak. Lebih enak motretnya, Luasa ya. lebih leluasa. Mau dong. Dari 0 sampai 10, pulau ini berapa skornya? 90 deh. Dari 0 sampai 10, 9. Oh, 99. Oke, kenapa? Bagus banget. Sudah pernah ke tempat lain? Nggak di Sumatera sih, Bali. Dibanding Bali? Bagus ini. Masa? Sebenarnya kalau dalam suatu pariwisata itu kan Keramat Tamahan itu adalah salah satu dari 7 sabta pesona. Oke. Jadi itu agak kurang di sini. Oke, jadi justru dirimu tidak menemukan Keramat Tamahan di sini. Iya, tidak. Harusnya bagaimana? Harusnya Indonesia, apalagi Sumatera Barat, yang paling kita jual kan nomor 1 itu adalah Keramat Tamahan dari penduduk lokalnya. Dari istilahnya kearifan lokal di sini mulai agak menghilang di sini. Kok nggak boleh? Iya. Tadi ngambil apa? Tadi ngambil gambar, Gambar apa? tapi dilarang. Ngambil gambar apa tadi? Ngambil gambar bangunan gitu, Restoran. pondok, Iya. pondok. Bukan Tapi- orang ya? Tapi bukan pondok doang, tapi dilarang. Tapi kan ini kan Indonesia, Iya. punya kita. Kenapa bang? Kenapa di expose aja? Expose aja nanti. Oke Pak. Di expose aja. Iya. Biar dia tahu kan. Jadi karena penggantinya ini kalau Mr. Nani dulu ya agak ramah. Oh, terus? Pemilik lamanya lebih ramah Pak. Oke, udah. Ya, ya. Terima kasih. Untuk promosi saya yang saya tidak minta dan saya tidak setuju, tidak. Iya. Jangan. Habis Oke, sekarang. thank you. Itu expose itu. Bapak pernah diperlakukan seperti ini? Kalau dulunya tidak. Kalau dengan Mr. Nani kita tidak. Tapi sekarang dengan pengelola yang terbaru ini memang dia agak sedikit kurang familiar dan dia merasa menguasai dia milik dia sekarang sepertinya. Dan ini kita pemerintah harus berambil sikap ini. Kalau tidak ini bisa masyarakat bisa melakukan tindak anarkis nanti. Nanti bahayanya begini. Kalau masyarakat yang anarkis nanti ya bisa dibakar-bakar nanti. Kalau kita kompori. Nah, ini tapi ini tidak ingin terjadi apa ya? Tidak ingin terjadi, tetapi dia harus dengan tokoh masyarakat, dengan pemerintah, ini harus kita lakukan sosialisasi kembali. Saya berharap pemerintah harus melakukan sosialisasi, dan itu orang ini harus dipanggil. Mereka berani seperti ini menurut Bapak karena ada backing atau bagaimana? Dia ya mungkin saya rasa seperti itu. Kalau enggak, mana dia bisa berani, dan dia ya melakukan hal ini
tidak kepada saya, malah Wakapolda pernah diusir di sini. Nah, kemudian juga beberapa pejabat tinggi sini juga pernah diusir. Nah, kan tidak harus seperti ini. Daerah kita Sumatera Barat. Kita sebenarnya masalahnya adalah yang memberikan izin atau apa, Pak? Sebenarnya kita pembiaran. Kita tidak melakukan pembinaan secara kontinu, dan bagaimana kearifan lokal di sini dan bagaimana kebiasaan sini kita harus berikan informasi itu. Kita juga bisa kita salahkan. Pemerintah dan masyarakat sini juga bisa kita salahkan. Kenapa kita tidak melakukan semacam negosiasi, memberikan informasi kearifan lokal di sini, bagaimana daerah sini adat dan tradisi kebiasaan di sini, bagaimana dia harus tahu. Yang milik ada negara Indonesia, masyarakat pesisir selatan. Apalagi pantai ini kan umum harusnya, Pak. Ini umum, ini kan kalau bangunan boleh pribadi. Silakan pribadi bangunan. Kalau kawasan ini Indonesia punya, masyarakat sini punya, dan ini berhak. Nah, ini hal-hal ini yang seperti ini harus kita koordinasikan. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi hal ini harus kita ambil sikap. Jangan biarkan nanti tamu-tamu yang lain nanti komplain kepada kita, image yang tidak bagus untuk daerah, dan juga terhadap masyarakat ini dianggap tidak ada. Kalau ikut Dipo di Padang. Dipo. Thank you, Mister. Oke, alright. Oke, thank you. Bapak saya orang sini. Makan kalau datuknya bapak saya orang sini. Tak bisa macam-macam seperti ini. Pak, semangat Pak, bagus Pak. Memang saya di sini adalah orang konservasi, dan saya termasuk di kawasan ini orang yang termasuk ekstrim. Kalau saya tidak cocok dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, saya menobrak. Tapi secara pribadi suka nggak, Pak? Apa? Saya walaupun secara pribadi, secara apapun saya tidak terima itu tadi. Saya malas saja komplain tadi karena kita tamu-tamu ada lain. Tetapi kalau dalam forum seperti itu, saya langsung debat seperti itu. Dan itu melanggar etika masyarakat adat kami di sini. Saya tidak terima itu yang seperti tadi. Saya maklum aja tadi karena tamu ada, kita nggak mau fight seperti itu. Kita mungkin lebih berpikir agak sedikit positif thinking saja. Apakah dia tidak punya wawasan atau tidak tahu sama sekali. Tetapi secara aturan dia sangat tahu, masuk ke sini dia pasti mempelajari aturan. Tetapi mungkin dia menganggap kita datang ini siapa-siapa, dia nggak tahu. Nah, ini silakan kita ekspos, saya siap mengekspos ini hal-hal yang seperti ini, dan ini silakan publikasi kan. Anak sakit di rantau orang sakitan, ada orang menyilau, orang menyilau nan kandung. Ini kan sama-sama Cubada antara ini sama sana. Jadi orang pun istilahnya kalau misalnya dibanding mau kesini sama kesana, pasti lebih milih ke sana walaupun kayak gimana pun kan. Tapi di sini yang kurangnya itu, tapi bagus, bisa jadi wisata potensial lah kalau misalnya dikembangkan dengan baik. Terus pemerintah juga bisa memberikan pembelajaran lah bagi untuk masyarakat. Untuk masyarakat.
ke iyo inai parensi oi di malah tampe tumbuhnya oi Tuhan oi di rantauan tadang mati entah di malah tampe kubuanyo tampe kubuanyo nan kanduango rasa hancur bumi dipijak